Assalamualaikum Mbah, kembali lagi channel Auto Painter. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sedikit tutorial Mbah tentang bagaimana cara menguras radiator dengan cara mudah tapi efektif Mbah. Tidak perlu cara yang ribet-ribet, tidak perlu alat. Nah, jadi cara menguras radiator yang akan saya berikan ini ada dua Mbah. Nah, dua cara ini tergantung dari bagaimana mobil jenengan. Jadi yang pertama itu pakai termostat, atau yang kedua itu tidak pakai termostat. Ya, termostat itu apa? Yaitu termostat itu lokasinya ada di bawahnya sini, Mbak. Di bawahnya sini, yaitu berfungsi untuk menutup atau membuka jalur dari air radiator itu agar bisa masuk atau beredar ke bagian mesin. Nah, jadi kalau termostat tertutup, berarti air dari radiator itu akan mengalir dari bawah radiator menuju kembali langsung ke radiator lagi. Kalau termostat terbuka, nah nanti baru air radiatornya akan bisa menjalar atau mengalir atau masuk ke dalam ruang-ruang mesin, Mbah, untuk mendinginkan mesin. Nah, fungsi termostat itu untuk menjaga suhu agar mobil tetap pada suhu optimal, yaitu sekitar pada suhu 80-an, Mbah. Nah, tapi kan ada juga mobil yang tidak menggunakan termostat. Nah, jadi pada mobil tahun lama itu biasanya tidak pakai termostat, Mbah, biar mencegah terjadinya overheat. Nah, ini cirinya yang sangat mudah dilihat itu yaitu pada speedometer di mobil, Mbah. Coba saya dudui. Nah, di speedometer mobil ini kan ada namanya suhu ini, Mbah. Nah, ini temperatur. Nah, kalau yang pakai termostat itu biasanya ketika waktu dipakai jalan suhunya stabil di tengah, Mbah. Di tengah sini, stabil di tengah terus. Tapi kalau yang tidak pakai termostat, suhunya harus stabil di bawah gini, Mbah. Yang tidak pakai termostat suhunya harus stabil di bawah terus. Nah, gitu biasanya. Itu ciri yang paling mudah ditemui, Mbah. Jadi bisa menentukan mobil jenengan itu pakai termostat apa enggak, itu bisa diketahui dari situ, Mbah. Untuk cara menguras radiatornya itu dua cara itu, Mbah, tergantung dari pakai termostat atau tidak. Nah, cara yang pertama itu yang tanpa termostat. Nah, soalnya ini mobil saya ini pakai termostat, Mbah. Jadi cara yang pertama itu tanpa termostat. Jika tanpa termostat, cara mengurasnya yaitu dengan melepas dulu selang ini, Mbah. Selang besar ini, Mbah, selang di atas ini. Nah, ini dilepas, ini dikendorin dulu klemnya, kemudian ditarik, dilepas. Nah, jadi ini selang ini dari bawah menuju ke atas, Mbah. Ini selang masuk ke dalam radiator sini, Mbah. Selang balik menuju ke radiator. Nah, ini dilepas, kemudian ditaruh di atas sini untuk membuang airnya ke depan sini, Mbah. Nah, sambil di lubang sini ditaruhin selang air biasa saja, Mbak. Ini kan cuma untuk nguras kan, Mbak. Ini taruh selang air, dimasukkan sini, ini dibuka, taruh sini, jadi airnya masuk dari sini, keluar lewat sini nanti, Mbak, untuk menguras. Nah, sambil mesinnya dinyalakan. Nah, itu, Mbak, paling simpel untuk mobil yang tanpa menggunakan termostat. Cara paling mudahnya, tapi efektif seperti itu, Mbak. Tidak menyulitkan, tapi sangat efektif, yaitu dengan ini dilepas, kemudian air lewat selang dimasukkan ke sini, kemudian mobil dinyalakan. Nah, itu sangat aman, karena mobil tidak akan kehabisan air, tapi airnya bisa terus bersirkulasi keluar sini, Mbak, terus, dan dimasukkan terus lewat sini. Nah, kalau sudah cukup, dirasa sudah cukup, sudah bersih, air yang masuk sama beningnya dengan yang keluar, kemudian mesin dimatikan, airnya ini ditap lewat tap-tapan yang di bawah itu, Mbak. Nanti saya kasih tahu, tap-tapan yang di bawah itu dibuka untuk mengeluarkan air yang ada dalam radiator untuk diganti dengan coolant gitu, Mbak. Jadi bisa dipahami kan, Mbak, cara yang pertama yang tanpa menggunakan termostat. Nah, yang akan saya lakukan pada mobil saya ini, yaitu karena mobil saya ini menggunakan termostat, jadi saya tidak bisa menggunakan cara yang saya kasih tahu di awal tadi, Mbak. Untuk cara yang pertama itu saya tidak bisa melakukannya pada mobil saya karena ini menggunakan termostat. Kenapa? Karena jika saya menggunakan cara yang itu tadi, itu tidak bisa, Mbak, karena termostatnya itu apalagi pada suhu awal itu masih menutup, Mbak. Dia akan membuka ketika suhunya sudah panas. Jadi untuk yang menggunakan termostat, cara yang bisa saya lakukan yaitu dengan menguras yang ada di radiator saja. Nah, caranya yaitu bagaimana? Sebenarnya lebih simpel, Mbak, yaitu dengan membuka baut tap radiator yang ada di bawah yang biasanya disebut dengan baut kupu-kupu, Mbak, yang berbahan plastik untuk mengetap air yang ada di radiator. Nah, tapi caranya langsung saja, Mbak, kalau untuk ini.
yang bawah dibuka, baut tap-tapan bawah dibuka, kemudian diisi dengan air yang banyak untuk menguras kotoran yang ada dalam radiator agar keluar. Nah, setelah itu langsung ditutup lagi yang bawah, kemudian diisi dengan air radiator yang baru, dan saya sarankan menggunakan coolant, Mbah. Karena apa? Nah, karena tadi kan jika tidak menggunakan termostat, jika menggunakan termostat, kita kan tidak akan bisa kan, Mbah, menguras air radiator yang ada di mesin, karena ada termostatnya, jadi masih menutup. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan coolant agar bisa membersihkan yang ada di dalam mesinnya, Mbah. Karena jadi nanti ketika termostat sudah panas, sudah membuka, coolant yang ada di radiator bisa mengalir ke dalam mesin untuk merontokkan kotoran-kotoran pada jalur air yang ada pada mesin, Mbah. Nah, jadi karena cara yang saya lakukan itu hanya mengetap air pada radiator, nah itu jadi kita harus menggunakan coolant, Mbah, agar bisa membersihkan kerak-kerak air radiator pada jalur air yang ada pada mesin, Mbah. Gitu, Mbah. Karena seperti yang pernah saya bilang, baik mana air sama coolant, saya jawab jelas baik coolant, Mbah. Tapi kan ada juga yang berpendapat bahwa nanti kotoran yang ada pada mesin itu bisa merontok karena coolant dan menyumbat water pump radiator pada mesin, Mbah. Nah, tapi sebenarnya masalahnya bukan itu, Mbah. Jadi jika tujuannya mesinnya bersih dari kerak-kerak karat atau kotoran kerak air, pasti harus menggunakan coolant. Nah, kalau untuk masalah lain itu tadi, ya itu perlu diselesaikan lagi, Mbah. Misal, jika nggak pernah pakai coolant tapi pakainya air terus, nah berarti untuk memakai coolant harus sedikit-sedikit, Mbah. Biar apa? Biar kotorannya tidak langsung rontok semua. Biar rontoknya sedikit-sedikit tidak menyumbat gitu, Mbah. Dan buat yang khawatir radiatornya bocor, nah itu, ya memang itu, Mbah, resikonya. Kalau pakai air terus, memang benar nggak bocor, tapi akan semakin lama semakin parah, Mbah, karat yang ada di radiator. Nah, tapi kalau pakai coolant, nah itu akan terus terjaga kebersihannya, Mbah. Nggak ada kerak air dan tahan karat, Mbah, dalam radiatornya itu, Mbah. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu ini, Mbah. Membuka dulu tutup radiatornya ini, dibuka. Kemudian kita buka baut tap radiator yang ada di bawah. Ada di bawah sana, Mbah. Jadi saya langsung dari atas saja, Mbah. Saya rogoh ini, tapi meskipun agak sempit, tapi bisa, Mbah. Sebentar ya, Mbah. Saya buka dulu baut tap airnya yang ada di bawah. Nah ini, Mbah, tangan saya sudah masuk. Sudah memutar baut dari tap air radiatornya, Mbah. Nah itu air sudah mili ke bawah. Nah itu air sudah tergerojok, Mbah. Nah ini, Mbah, lihat, Mbah, kotorannya. Ini memang saya jarang kuras, Mbah. Tapi lihat, Mbah, kotorannya. Apalagi kalau pakai air biasa, tidak pakai coolant, dan jarang dikuras, Mbah. Pasti kotorannya banyak. Tapi ini meskipun kotoran, tapi ini nggak kerak, Mbah. Jadi ini dilap aja sudah bersih, oh, Mbah. Nah ini langsung bersih kan, Mbah, dilap. Nah itu yang belum dilap. Nah ini jika saya lap langsung bersih rapi ini, Mbah. Nah itu, Mbah, seperti itu kotorannya. Jadi harus rutin dikuras, Mbah. Kalau dari anjuran pabrik itu sekitar 6 bulan sekali, Mbah, untuk penggantian yang menggunakan coolant. Tapi kalau untuk yang air ya semakin cepat semakin baik, Mbah. Soalnya air kan juga nanti lebih mudah menimbulkan kerak air, Mbah, pada radiator. Jadi tidak bersifat untuk menghilangkan karat, tapi malah membantu karat, Mbah. Membantu agar lebih mudah terjadi oksidasi, Mbah, kalau air. Tapi kalau coolant aman, Mbah. Jadi untuk dari pabrik 6 bulan sekali untuk penggantian coolant untuk menguras kotorannya ini. Jadi ini sudah setup, ini bautnya. Nah ini bautnya, baut kupu-kupu, Mbah, namanya. Ini yang dilepas, dan ini setiap pengurasan air radiator biasanya perlu diganti, Mbah. Soalnya biasanya ada yang karet sealnya ini ngembes atau gimana biar gak bocor. Nah dan sudah saya siapkan yang baru juga ini, Mbah. Nah ini sudah saya siapkan yang baru, ini yang baru, ini yang lama. Tapi sepertinya kok agak beda ya, Mbah. Nanti dicoba saja muat nggak untuk masuknya ini. Tapi sepertinya kok lebih kecil yang saya beli. Iya ya, lebih kecil sepertinya, Mbah. Tapi dicoba saja. Sebelum itu kita kuras dulu menggunakan air bersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam sini, Mbah. Nah ini, Mbah, dikuras menggunakan air bersih dulu. Didorong biar kotoran yang ada di dalam itu keluar semua, Mbah. Nah, ngurasnya ini pakai air bersih saja yang banyak.
Nah, sudah cukup mbah, ini cuma 5 liter yang saya masukkan, nggak apa-apa. Tapi untuk mendorong kotoran aja agar bisa bersih mbah. Mbah lihat itu mbah, langsung bersih kan mbah. Nah itu, di sela-sela lubang tadi kan ada kotoran, nah sekarang sudah bersih kan mbah, karena air gitu aja. Nah, jadi sangat penting mbah untuk menguras air radiator. Lihat, itu tadi kan kotorannya seperti itu, apalagi yang di dalam-dalam yang saya tidak bisa kelihatan itu mbah, yang ada di dalam, yang dari atas saja ini aja sudah langsung bersih mbah ketika dikuras. Nah, jadi itu mbah manfaat dari menguras radiator, dan di mana radiator itu perannya sangat vital mbah pada mobil untuk pendinginan. Kalau tidak ada radiator, airnya bocor, mesin panas, overheat, mogok, seker macet, stang seker bisa patah, bahaya mbah. Jadi itu tadi mbah, perlu rutin menguras air radiator, tidak mahal kok mbah. Ini coolant pakai saya ini pakai yang murah mbah. Ini kulit saya pakai yang murah, pakai yang mereknya Megacool, 45.000, isinya 5 liter. Jumbo ini juga sama mbak, harganya sekitar segitu, 5 liter. Nah, tapi kalau mau yang lebih bagus pakai Top One mbak. Top One ini harganya 75.000, isinya 4 liter sedikit. Kalau ini kan 5 liter, tapi 45.000 murah. Nah, tapi kalau mau bagus pakai ini atau pakai Prestone mbak, lebih bagus itu mbak. Kalau ini saya pakai yang murah soalnya butuh banyak. Saya beli 2 kemarin mbah ini. 45.000 kali 2 90.000 kan murah kan mbah. Dapatnya 10 liter banyak. Soalnya saya butuh banyak untuk menguras. Nah, tapi kalau untuk tambahan sehari-hari aja bisa pakai yang mahal ini mbah. Lebih bagus, lebih pekat airnya. Oke mbah, jadi setelah dikuras kemudian kita tutup lagi baut bawahnya, baut kupu-kupunya. Kemudian kita isi lagi menggunakan coolant yang baru. Nah, jadi karena baut kupu-kupu yang saya beli ini tadi salah mbak ukurannya, ternyata kecil mbak. Saya perlu yang besar ini. Nah, jadinya saya ganti aja karetnya mbak. Nah, ini karetnya ini, karet seal ini. Yang awalnya tadi ini mbak, awalnya ini sudah tipis, rawan rembes. Kemudian saya ganti pakai yang lebih tebal ini mbak. Bawaannya dari yang sini tadi saya ambil, kemudian saya pindah ke sini biar kandel lagi mbak. Biar aman, oke? Nah, jadi mbak, sudah terpasang baut kupu-kupunya tadi di bawah, dan ininya sudah bersih, radiatornya sudah bersih, tinggal kita isi dengan menggunakan coolant yang baru mbak, oke? Nah, sudah penuh mbah, tapi ini masih belum begitu penuh, sambil dipencet-pencet gini biar turun ke bawah. Udah, kemudian kita isi lagi. Nah, sudah cukup, nanti sambil dinyalakan mesinnya biar tahu ketika airnya nanti berkurang, sambil ditunggu mbah. Dan sementara itu saya mau menguras dulu yang ada pada botol reservoir ini mbah. Botol reservoir air ini mau saya ganti dulu menggunakan coolant mbah. Oke. Nah, isinya sampai batas ini aja mbah. Garis ini lah, garis max. Kan garis min, ini garis max. Sampai sini saja, biar nggak kepenuhan. Soalnya kalau kepenuhan itu percuma mbah, nanti akan terbuang juga. Nah, sudah terisi, kemudian kita kembalikan lagi ke wadahnya mbah. Nah, jika sudah terisi dengan banyak seperti ini mbah, sampai penuh, kemudian dinyalakan mesinnya. Soalnya kalau dinyalakan mesinnya nanti beberapa menit pasti akan berkurang mbah airnya, berkurang banyak lagi soalnya airnya ini berputar mengisi ruang-ruang yang kosong pada mesin mbah airnya. Jadi perlu dinyalakan dulu beberapa menit sambil dipantau, sambil diisi terus airnya, soalnya akan berkurang terus sampai penuh beneran mbah. Jadi gitu aja mbah, video kali ini simple tapi sangat penting dan sangat vital pada mobil mbah. Jadi segitu dulu mbah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.